Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan diberikan kesehatan pada bulan Ramadan ini untuk masih tetap belajar dalam mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Dr. Ibu Muthaharoh MPD. Dalam pada malam hari ini kita akan membahas materi tentang hambatan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas atau attention deficit hyperactivity disorder. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja kita akan membahas sedikit latar belakang tentang hambatan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hyperaktivitas itu merupakan salah satu gangguan perkembangan saraf yang paling banyak ditemukan pada anak-anak gangguan ya, yang ditandai oleh kesulitan pemusatan perhatian, perilaku hyperaktif gitu ya, serta impulsivitas yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia gitu ya. ADHD itu berdampak luas pada aspek akademik, sosial, dan emosional anak gitu ya, yang sering menimbulkan tantangan bagi keluarga, guru, dan masyarakat gitu ya. Ada juga prevalensi ADHD di Indonesia. Jadi sebuah tinjauan sistematis yang menunjukkan bahwa prevalensi ADHD di Indonesia itu cukup signifikan. Namun penelitian komprehensif masih terbatas dikarenakan faktor diagnosis yang dan penanganannya juga sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga profesional, bahwa kurangnya pemahaman masyarakat serta minimnya data epidemiologis, dan hal ini juga menyebabkan banyak anak-anak yang mengidap gangguan ADHD tidak teridentifikasi secara tepat sehingga tidak mendapatkan intervensi yang sesuai gitu ya. Terus yang kedua juga ada stigma sosial terhadap anak dengan gangguan ADHD. Jadi anak dengan gangguan ADHD itu sering disalahpahami sebagai anak yang nakal gitu, atau sebagai anak yang tidak patuh. Padahal anak yang mengidap gangguan ADHD itu adalah gangguan neurodevelopment mental yang kompleks yang mempengaruhi regulasi perhatian dan kontrol impuls gitu ya. Nah, stigma ini memperburuk kondisi anak dan menghambat dukungan dari lingkungan serta menimbulkan tekanan psikologis bagi keluarga gitu ya. Terus ada juga ADHD dalam konteks pendidikan inklusif gitu ya. Studi di sekolah juga menunjukkan bahwa anak dengan gangguan ADHD itu menghadapi hambatan yang mengikuti pembelajaran, termasuk pendidikan jasmani. Nah, guru juga itu sering kesulitan mengelola kelas dikarenakan penyesuaian kurikulum dan memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai, bahwa pendidikan inklusif menuntut adanya strategi khusus agar anak itu dengan gangguan ADHD dapat berpartisipasi optimal dalam kegiatan belajar gitu. Nah, ada juga aspek klinis dan faktor penyebabnya, bahwa pasien atau anak yang mengidap ADHD memiliki penyebab multifaktor
yang meliputi faktor genetik, neurobiologis, dan lingkungan. Nah, gejalanya itu biasanya muncul sebelum usia 12 tahun dengan ciri utama berupa kesulitan fokus, hiperaktivitas, impulsivitas, serta gangguan fungsi inklusif kondisi. Nah, yang lebih sering ditemukan pada anak laki-laki itu dibanding perempuan, dan jika itu tidak ditangani lebih lanjut itu bisa berlanjut hingga dewasa gitu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prevalensi ADHD pada anak-anak di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi diagnosis dan penanganannya. Yang kedua, bagaimana stigma sosial terhadap anak dengan gangguan ADHD yang mempengaruhi penerimaan dukungan dan perkembangan psikologis mereka. Yang ketiga, bagaimana hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran inklusif, yang khususnya pendidikan jasmani bagi anak dengan ADHD gitu. Yang selanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, bagaimana prevalensi ADHD pada anak-anak di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi diagnosis dan penanganannya. Ya. Yang pertama, dalam survei kesehatan mental remaja nasional, survei 2022 menunjukkan bahwa ADHD termasuk dalam 5 besar gangguan mental yang paling banyak yang dialami oleh anak usia 5-19 tahun di Indonesia. Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga memperkirakan sekitar 3,3% anak usia 5-19 tahun plus minus 2,2 juta jiwa merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Dan ADHD juga menjadi salah satu gangguan yang signifikan di kelompok ini gitu ya. Jadi kajian sistematis literatur yang terbaru itu menegaskan bahwa prevalensi ADHD di Indonesia cukup tinggi, meskipun angka yang pastinya bervariasi antar penelitian yang masih terbatas gitu ya, terbatas kajian komprehensif gitu ya. Nah, kajian sistematis literatur pada tahun 2025 menunjukkan bahwa prevalensi ADHD pada anak di Indonesia itu cukup signifikan, meskipun angkanya itu bervariasi. Dari data nasional juga mengindikasikan bahwa anak ADHD merupakan salah satu gangguan perilaku yang paling sering didiagnosis pada anak-anak dengan tren peningkatan sejalan dengan laporan global gitu ya. Yang selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi diagnosis. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, orang tua itu masih banyak dan guru menganggap gejala gangguan ADHD sebagai masalah disiplin, bukan gangguan klinis gitu ya. Yang kedua, keterbatasan tenaga ahli. Jumlah psikiater anak, psikolog klinis itu masih terbatas, terutama di luar kota besar gitu ya. Nah, yang ketiga, variasi standar diagnosis. Perbedaan gangguan DSM plus 5 dan ICD plus 10 minus 10 mempengaruhi konsistensi diagnosis gitu ya. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan. Nah, akses layanan kesehatan mental itu layanannya masih
terkonsentrasi di kota besar, sehingga anak di daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah itu sangat sulit mendapatkan terapi gitu ya. Yang kedua, biaya yang lumayan mahal. Jadi si terapi perilaku, konseling dan obat-obatan itu bisa mahal banget dan tidak selalu ditanggung oleh asuransi kesehatan atau BPJS yang dikasih dari pemerintah gitu ya. Yang ketiga, peran sekolah. Dukungan guru dan kebijakan sekolah itu sangat menentukan keberhasilan intervensi gitu ya, yang misalnya melalui program inklusi gitu ya. Yang keempat, keterlibatan keluarga. Nah, ini yang paling berat dan paling apa ya disebutnya, yang paling menantang gitu ya, bahwa konsistensi orang tua dalam mendampingi anak yang mengidap ADHD itu di rumah akan menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan anak yang mengidap ADHD. Kenapa? Dikarenakan keterlibatan keluarga itu mau segimanapun terapi oleh psikiater atau psikolog klinis itu sebagus apapun, kalau keterlibatan keluarganya tidak mendukung dan kurang perhatian oleh dari keluarga ke si anak, itu sulit untuk mendampingi si anak gitu ya. Yang selanjutnya kita bahas bagaimana stigma sosial terhadap anak dengan gangguan ADHD mempengaruhi penerimaan, dukungan, dan perkembangan psikologis mereka gitu ya. Yang pertama itu ada dampak stigma sosial terhadap anak dengan ADHD. Yang pertama, penerimaan sosial. Penerimaan sosial oleh anak yang mengidap ADHD itu mempunyai label negatif. Anak dengan yang mengidap ADHD itu sering dianggap nakal, tidak patuh, atau malas oleh lingkungan sekitar rumah atau oleh masyarakat. Bahkan oleh guru juga ada yang menjas bahwa si anak itu nakal atau tidak patuh gitu ya. Nah, hal ini juga sangat menghambat penerimaan mereka di lingkungan sekolah maupun komunitas gitu ya. Terus sosial gitu ya, isolasi sosial. Dukungan stigma membuat anak sulit membangun pertemanan gitu ya, karena teman sebaya itu cenderung menjauhi mereka akibat perilaku impulsif dan hiperaktif gitu ya. Jadi isolasi sosial itu kita pas si teman-teman yang anak yang mengidap ADHD itu sulit mau berteman, dikarenakan yang mengidap gangguan ADHD itu agak galak, yakni yang disebut hyperaktif. Ada juga yang galak, ada juga yang enggak ya gitu. Yang ketiga ada pengaruh pada identitas diri. Nah, anak yang terus-menerus menerima label negatif itu dari keluarga, dari masyarakat, itu dapat menginternalisasi stigma yang merasa berbeda dan kehilangan rasa percaya diri gitu ya. Jadi takut atau cemas, ngerasa dipojokin, ya pasti bakal
muncul rasa nggak percaya diri gitu ya, atau kehilangan kepercayaan diri. Yang kedua, dukungan dari lingkungan. Nah, yang pertama itu keluarga. Orang tua yang terpapar stigma sering merasa malu atau bersalah sehingga enggan mencari bantuan profesional, yang akibatnya anak kehilangan akses dan intervensi dini gitu ya. Yang kedua, sekolah. Nah, guru juga itu kurang memahami anak yang mengidap gangguan ADHD, itu cenderung menghukum anak daripada memberikan strategi pembelajaran adiktif gitu ya. Nah, hal ini juga memperburuk pengalaman akademik si anak gitu ya. Yang ketiga, masyarakat. Minimnya literasi kesehatan mental di masyarakat itu memperkuat stigma, sehingga dukungan sosial yang seharusnya ada itu justru berkurang ya. Yang ketiga, perkembangan psikologis. Pertama, rendahnya harga diri. Anak yang sering dicap negatif itu akan merasa tidak berharga dan gagal memenuhi ekspektasi lingkungan gitu ya. Terus resiko gangguan emosional, bahwa stigma itu meningkatkan resiko munculnya kecemasan, depresi, dan perilaku menarik diri gitu ya. Terus hambatan perkembangan sosial anak, bahwa anak itu kesulitan belajar, terus apalagi ya, karena kurangnya kesempatan berinteraksi secara sehat dengan teman sebayanya. Terus yang terakhir, efek jangka panjang. Stigma yang tidak ditangani dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian, motivasi belajar, dan kualitas hidup anak hingga dewasa gitu ya. Nah, yang pembahasan terakhir, bagaimana hambatan yang dihadapi guru dalam pembelajaran inklusif, khususnya pendidikan jasmani bagi anak yang mengidap ADHD gitu ya. Yang pertama, ada kompetensi pedagogik adiktif, bahwa masih banyak guru pendidikan jasmani belum mendapatkan perhatian khusus tentang strategi pembelajaran adiktif untuk anak yang mengidap ADHD. Yang akibatnya apa? Metode yang digunakan itu sering tidak sesuai dengan kebutuhan anak yang mudah terdistraksi atau impulsif dan hyperaktif gitu ya. Jadi si guru itu kesulitan menyimbangkan antara tuntutan kurikulum dengan kebutuhan individual siswa gitu ya. Yang kedua, pengelolaan perilaku. Anak yang mengidap ADHD itu sering menunjukkan perilaku impulsif, sulit mengikuti instruksi, dan mudah kehilangan fokus. Jadi dalam kegiatan jasmani itu yang melibatkan kelompok, guru menghadapi tantangan menjaga disiplin, keselamatan, dan kerjasama antar siswa. Hal ini juga menuntut guru untuk memiliki keterampilan manajemen kelas yang lebih tinggi gitu ya. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas olahraga di sekolah itu sering tidak mendukung kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus. Minimnya alat adiktif dan ruang aman yang membuat si anak ADHD itu kesulitan mengikuti aktivitas yang nyaman gitu ya. Jadi si guru itu harus
berimprovisasi dengan fasilitas yang ada yang seringkali kurang memadai gitu. Yang keempat, kurangnya dukungan kolaboratif gitu ya. Guru pendidikan jasmani itu sering bekerja sendiri tanpa koordinasi intensif dengan guru kelas, psikolog atau orang tua gitu ya. Padahal si anak yang mengidap gangguan ADHD itu yang membutuhkan pendekatan multidisipliner agar pembelajaran lebih efektif gitu ya. Terus minimnya komunikasi lintas profesi yang membuat strategi pembelajaran kurang konsisten gitu ya. Yang kelima, stigma dan kurangnya pemahaman gitu ya. Jadi masih ada guru maupun teman sebaya yang memiliki persepsi negatif terhadap anak yang mengidap gangguan ADHD. Anak yang sering dianggap nakal atau tidak disiplin itu padahal perilakunya itu mereka merupakan manifestasi dan kondisi neurodevelopment mental gitu ya. Jadi stigma ini dapat menurunkan motivasi anak dan menghambat integritas sosial dalam aktivitas jasmani gitu ya. Terus dampak dan hambatannya itu dapat mengurangi efektivitas pembelajaran jasmani inklusif yang padahal aktivitas fisik ini sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi dan regulasi emosi gitu ya. Dan terus bisa mengembangkan keterampilan sosial melalui kerjasama tim, terus memberikan saluran positif bagi energi yang berlebih yang dimiliki oleh anak yang mengidap gangguan ADHD. Terus ada strategi yang mengatasi hambatan, yakni strateginya pelatihan guru. Kita bisa mengadakan workshop tentang strategi adiktif, manajemen perilaku dan teknik diferensiasi pembelajaran gitu ya. Yang kedua itu fasilitas ramah inklusi, bahwa pihak sekolah itu bisa menyediakan alat olahraga yang aman dan fleksibel gitu ya. Dan yang ketiga, kolaborasi lintas profesi. Nah, si guru PJOK atau guru jasmani itu bekerja sama dengan guru kelas, wali murid, atau psikolog dan orang tua gitu ya, berkolaborasi. Yang terakhir, peningkatan kesadaran inklusi. Jadi si pihak sekolah itu bisa mengedukasi bagi siswa lain agar memahami dan menerima keberagaman si anak yang mengidap gangguan ADHD gitu. Tidak terasa sudah ke bagian kesimpulan. Kita yang pertama, kesimpulan di pembahasan yang pertama bahwa pada anak yang mengidap ADHD di Indonesia itu memiliki prevalensi yang cukup tinggi dan menjadi salah satu gangguan mental yang utama usia sekolah, diagnosis dan penanganannya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat gitu ya. Yang kedua, stigma sosial terhadap anak dengan gangguan ADHD bukan hanya memperburuk penerimaan mereka di lingkungan, tetapi juga mengurangi dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dampaknya sangat serius terhadap perkembangan psikologis si anak, mulai dari harga diri rendah hingga resiko gangguan emosional gitu ya. Yang ketiga, guru pendidikan jasmani
menghadapi hambatan besar dalam pembelajaran inklusi bagi anak yang mengidap gangguan ADHD, mulai dari keterbatasan kompetensi pedagogik, kesulitan mengelola perilaku, dan keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya dukungan kolaboratif hingga stigma sosial. Dan hambatan ini itu berimplikasi pada rendahnya efektivitas pembelajaran jasmani inklusif. Oleh karena itu, diperlakukanlah pelatihan guru dan menyediakan fasilitas ramah inklusif yang bisa berkolaborasi lintas profesi serta meningkatkan kesadaran inklusi di sekolah. Itu ya. Alhamdulillah dalam malam ini materi kita sudah beres pembahasannya. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan yang sudah menyimak pembahasan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang salah, mohon dimaklumi. Saya pamit. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.